نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Alhamdulillah, di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita masih berada di majelis ilmu ini. Insya Allah setelah tilawah surah Ali Imran barusan, selanjutnya akan kita lanjutkan dengan tafsir Quran surah Al-Baqarah ayat 9. Quran surah Al-Baqarah ayat 9. Saya akan bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يخادعون الله, mereka hendak menipu Allah, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wama yakhda'una, mereka tidak menipu illa, kecuali anfusahum, terhadap diri mereka sendiri, wama yash'urun, tapi mereka tidak menyadarinya. Ini sudah kita terjemahkan secara potongan ayat. Selanjutnya seperti biasa kita masuk pada tafsir yang paling ringkas, yaitu tafsir Jalalain. Yukhadi'unallah, bahwa di sini ya, yukhadi'unallah, mereka menipu Allah. Siapa di sini mereka menipu Allah itu? Yaitu siapa? Orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik, mereka itu menipu Allah. Walladzina amanu, juga mereka menipu orang-orang yang beriman. Menipu bagaimana? Nah, mereka itu menipu biizhar khilafi ma abtanuhu minal kufri. Biizhar, dengan memperlihatkan gitu ya, memperlihatkan khilaf, sesuatu yang berbeda, ma abtanuhu, apa yang mereka sembunyikan, minal kufri, dari kekufuran. Jadi pura-pura gitu ya, pura-pura beriman di hadapan Nabi, di hadapan para orang-orang beriman itu pura-pura beriman. Abtanu, mereka menyembunyikan, minal kufri, dari kekufuran. Untuk apa tujuannya? Tujuan orang-orang munafik pura-pura beriman itu untuk apa? Liyadfa'u anhum ahkamahud dunyawiyah. Jadi untuk liyadfa'u, untuk melindungi diri mereka ya, anhum, diri mereka, ahkamahud dunyawiyah, dari hukum-hukum duniawi. Jadi mereka ingin diperlakukan sama ya, seperti diperlakukannya orang beriman. Kalau ghanimah dapat sama tidak diperangi. Mereka memperlihatkan kasih sayang pada orang beriman. Mereka memperlihatkan ya berbagai kebaikan gitu di hadapan orang yang beriman. Nah, tujuannya itu adalah untuk melindungi dari hukum-hukum duniawi. Jadi apapun yang fasilitas yang diberikan pada orang beriman, mereka pun mendapatkannya, tidak terganggu gitu ya. Wa ma yakhda'una, padahal mereka itu tidak menipu
illa kecuali anfusahum terhadap diri-diri mereka sendiri. Di anna wabal khida'ihim raji' ilaihim. Karena sesungguhnya bencana tipu daya itu raji' kembali ilaihim kepada diri mereka sendiri. Di sini ya ada fayaqtadihuna fid dunya, maka rahasia mereka itu dibuka ya, dibuka oleh Allah. Jadi sebetulnya mereka itu ketipuan itu terhadap diri mereka sendiri. Nah, karena Suaranya kecil Bunda Febri. Masa suaranya kecil? Atau HP saya ya? HP-nya kali Bu, jelas Bu. Oh jelas. Ya maaf ya. HP saya ya, terima kasih. Iya. Nah ini ya, fayaqtadihuna fid dunya bitila'illah nabihi ala ma abatanuhu. Nah jadi karena Allah membukakan gitu ya, di dunia itu rahasia mereka diketahui, dibuka oleh Allah kepada siapa? Nabihi, kepada nabinya. Alama abtanuhu, dari apa yang mereka sembunyikan oleh Allah dibuka gitu ya. Di dunia pun kedok-kedok mereka oleh Allah dibuka gitu. Apalagi pada perang Tabuk ya, kebobrokan mereka itu dibukakan oleh Allah satu persatu. Wa yu'aqibuna fil akhirah, dan mereka pun di akhirat akan yu'aqibu, menerima hukuman yang setimpal gitu ya. Wa ma yash'urun, tapi mereka tidak menyadari. Ya'lamuna anna khida'ahum li anfusihim, tidak menyadari bahwa tipuan itu sebetulnya untuk diri mereka sendiri gitu. Wal mukhada'ah huna min wahid. Jadi mukhada'ah atau tipu menipu ini munculnya dari satu pihak gitu, bukan berarti mereka menipu Allah gitu ya. Kemudian itu kan ini dengan kalau belajar tasrif ini belum, ini adalah wazan musyarakah, seperti saling gitu ya. Musyarakah itu saling menipu, tidak seperti itu. Bahwa mukhada'ah atau tipu menipu di sini muncul dari satu pihak. Jadi bukan berarti saling gitu ya di antara dua belah pihak, tidak seperti itu. Kalau diibaratkan di sini kamu'aqabatil lis, seperti menghukum pencuri. Nah, adapun wa zikrullah, menyebutkan lafaz Allah gitu ya, yukhadi'un Allah, fiha, menyebutkan Allah di sana. Apa tujuannya? Hanya tahsin gitu ya, merupakan gaya bahasa saja gitu, gaya bahasa saja. Wa fi qiraatin, dan menurut satu qiraah, dalam satu qiraah itu terakhirnya bukan wa ma yash'urun tapi wa ma yakhda'un. Itu dalam satu qiraah. Kalau ada orang lain yang membaca yukhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yakhda'un, itu jangan disalahkan, ada dalam satu qiraah seperti itu, tidak dengan wa ma yash'urun. Sudah tafsir Jalalain. Selanjutnya kita lihat tafsir berikutnya. Jadi jangan pernah bosan ya, bolak-balik. Hampir sama sebetulnya menurut para mufasir, tetapi mudah-mudahan dengan pengulangan-pengulangan ini lebih meresap ke dalam hati kita, lebih terinternalisasi dalam hati kita, dan Allah menancapkan ya hidayah dalam hati kita. Kalau yang ini terjemah yang barusan ya. Sekarang kita lihat dari Aisarut Tafasir Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazair. Kita lihat bagaimana penafsiran dari beliau. Diawali dari makna ayat. Menurut kitab Aisarut Tafasir, yukhadi'unallah, bahwa mereka itu hendak menipu Allah. Menipunya dengan apa? Menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, yaitu bahwa akibat ya dari tipuan yang mereka lakukan itu sesungguhnya akan kembali kepada diri mereka sendiri.
Jadi nggak ngaruh apa-apa terhadap Allah, tidak terpengaruh terhadap Allah, tidak mempengaruhi Rasul maupun orang-orang mukmin. Wa ma yash'urun. Tapi mereka tidak mengetahui bahwa akibat dari tipuan yang mereka lakukan itu kembali kepada diri mereka sendiri, senjata makan tuan gitu ya. Mereka itu tidak menyadarinya. Nah, kemudian makna ayat dari Aisyar itu bahwa Allah memberitahukan bahwa ini ada segolongan manusia, memang ada segolongan manusia yaitu orang-orang munafik yang mengakui keimanan dengan lisannya gitu. Kemudian menyembunyikan kekufuran dalam hati mereka. Mereka itu menipu Allah, menipu orang mukmin dengan kemunafikan ini, maka pada saat balasan tipuan yang dilakukan kembali kepada mereka, itu sejatinya adalah mereka menipu diri sendiri bukan yang lain. Tapi tadi mereka tidak tahu, mereka tidak sadar. Nah, ini pelajaran dari ayat ini menurut Aisyarut Tafasir ya. Begitu juga gitu ya. Setiap orang yang menipu orang lain gitu ya, balasan dari tipu daya yang dilakukan itu sebetulnya akan kembali kepada penipu itu sendiri gitu. Jadi ini harus hati-hati ketika kita melakukan penipuan terhadap orang lain, sesungguhnya itu adalah apa yang dilakukan akan kembali kepada orang yang menipu itu. Nah, itu dari Aisyarut Tafasir. Kemudian seperti biasa kita lihat Ibnu Katsir yang ciri khas dari Ibnu Katsir itu menafsirkan ayat dengan ayat ya biasanya. Nah, Ibnu Katsir bagaimana menafsirkan ayat ini bahwa orang-orang munafik menyatakan keimanan dan menyembunyikan kekufuran pada saat yang sama gitu. Jadi mereka kira karena kebodohan telah menipu Allah, hal itu akan memberi manfaat untuk mereka. Jadi mereka merasa menang, mereka dapat manfaatnya. Mereka dengan perbuatan tersebut seolah-olah baik di hadapan orang mukmin, padahal dalam hatinya benci gitu ya, seolah-olah iman tetapi dalam hatinya kufur. Itu hal tersebut, penipuan itu hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak sadar. Nah, Ibnu Katsir menafsirkannya dengan surah An-Nisa ayat 142 yang senada ya dengan tafsir di sini. Saya sampaikan ya, An-Nisa 142. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik, yukhadi'unallah, mereka itu hendak menipu Allah, wa huwa khadi'uhum, tetapi huwa dia Allah khadi'uhum yang menipu mereka. Wa idza qamu ila shalah, dan apabila mereka ingin berdiri untuk shalah, qamu kusala, mereka itu malas gitu ya. Ketika mau sholat itu malas, ciri munafik itu seperti itu. Kalau dalam Sunda ada kusala, itu kusal-kusal hararese gitunya di akhir-akhir gitu. Kusala. Jadi orang munafik itu ciri khasnya tadi wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Mereka itu apabila mau melakukan sholat malas gitu ya. Kemudian yuraunan nas, mereka bermaksud ria, pokoknya ingin dipuji di hadapan manusia. Ketika sholat pun tujuannya yura'unan nas, ingin pujian dari orang-orang. Wa la yadhkurunallah, dan mereka itu tidak mengingat Allah illa qalila, kecuali hanya sedikit sekali gitu. Itu adalah penjelasan dari Ibnu Katsir bahwa ayat ini ditafsirkan dengan An-Nisa ayat 142. Nah, selanjutnya di sini ya Ibnu Katsir dalam Tafsirul Qur'anil Azim mengutip Ibnu Hatim dari Jurej yang menyebutkan bahwa orang munafik itu ketika mengucapkan la ilaha illallah, dengan fasihnya mereka mengucapkan la ilaha illallah, apa maksudnya? Maksudnya itu hanya mengamankan jiwa dan harta mereka gitu. Kan kalau orang kafir jelas oleh orang muslim diperangi gitu ya, diperangi, kemudian diajak gitu ya, diajak kalimah la ilaha illallah gitu.
dengan beberapa alternatif pilihan misalnya. Nah, ini orang munafik itu mereka mengucapkan la ilaha illallah dengan pasti itu hanya mengamankan jiwa dan harta mereka. Padahal dalam hatinya tidak yakin dengan kalimat la ilaha illallah ini. Nah, kemudian Ibnu Katsir juga mengutip Sa'id dari Qatadah yang menyebutkan bahwa sifat orang munafik dalam banyak kasus memang memiliki kecenderungan untuk membenarkan dengan ucapan. Jadi kalau secara ucapan memang benar gitu ya, membenarkan. Padahal dalam hatinya ingkar gitu. Dan berbuat sesuatu pokoknya berbeda antara yang diikrarkan dengan yang dalam keyakinan dalam hati. Jadi pada pagi sikapnya baik, misalkan sore beda lagi. Sore misalnya sikap A, besoknya beda lagi. Mereka berubah-ubah gitu ya. Jadi diibaratkan itu seperti mereka berlayar seperti sampan kemana saja embusan angin laut bertiup gitu. Jadi nggak punya prinsip gitu ya. Ke sini ke orang kafir soulmate gitu ya, ke orang iman sahabat gitu. Bahasanya beda-beda gitu. Ke orang beriman ngomongnya gini, ke orang kafir ngomongnya gini, siang begini, sore begini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat dari tafsir Al-Baghawi. Kalau Al-Baghawi menyebutkan bahwa kata al-khada' ya secara bahasa ini beliau melihat dari sisi bahasanya. Kalau Al-Baghawi kata al-khada' ini menurut bahasa artinya menyembunyikan. Kata ini juga dapat disematkan pada rumah. Kenapa? Karena rumah juga menyembunyikan perhiasan di dalamnya, bisa tertutupi gitu. Kata ini juga bisa disematkan pada lemari gitu ya. Nah, tetapi al-mukhadi' adalah orang yang menyatakan apa yang tersembunyi. Nah, ini menurut Al-Baghawi. Nah, selanjutnya kata al-khada' berarti menyatakan dan menyegerakan nikmat di dunia untuk mereka yang berbeda dari siksa akhirat yang tidak tampak oleh mereka. Terus dia ada ulama yang memberikan arti rusak gitu ya, untuk terjemah dari khada itu rusak. Jadi maknanya adalah jadi yukhadi'u di sana, khada di sana itu diartikannya rusak gitu. Ada sebagian ulama yang menerjemahkan seperti itu sehingga yukhadi'u itu bermakna bahwa orang munafik merusak keimanan yang mereka nyatakan gitu ya, yang mereka ikrarkan dengan kekufuran yang mereka sembunyikan. Jadi alangkah sayangnya gitu ya, orang munafik memang merusak keimanan yang mereka izharkan, mereka katakan, mereka ikrarkan dengan kekufuran yang mereka sembunyikan. Jadi dengan ucapan amanna billah wa bil yaumil akhir, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir ya. Ketika berjumpa orang munafik intinya menipu orang beriman. Padahal dalam hatinya sesungguhnya mereka tidak meyakini Allah, tidak meyakini hari akhir, bahkan tidak ada iman gitu ya dalam hatinya. Nah, ini mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri. Ini berkali-kali ya memang para ulama sepakat gitu. Karena tindakan penipuan itu akan berpulang kepada mereka sendiri gitu. Allah bahkan mengungkap gitu ya, memberitahukan kemunafikan mereka kepada Nabi Muhammad gitu. Sehingga rahasia mereka terkuak gitu. Dan mereka berhak menerima siksa di akhirat. Tapi mereka tidak sadar gitu. Mereka tidak tahu bahwa sebetulnya mereka itu hanya menipu diri mereka sendiri dan dampak atas penipuan mereka itu akan pulang kepada diri mereka sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat tafsir Al-Baydawi. Bagaimana Al-Baydawi menafsirkan yukhadi'unallah wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun itu. Al-Baydawi menyatakan bahwa penyamaran orang munafik itu apa tujuannya? Sama tadi ya dengan Ibnu Katsir juga bahwa tujuannya itu intinya mereka itu ingin menyelamatkan diri dari ekses ya. Tidak mau mereka mengalami seperti yang dialami oleh orang kafir gitu ya. Mereka melakukan hal itu intinya ingin mendapatkan kemuliaan, dan pemberian sebagaimana yang didapatkan oleh orang-orang beriman. Hingga mereka bisa bergaul bebas dengan orang beriman, tahu rahasia-rahasianya apa gitu ya.
menyebarkan rahasia kepada lawan ya saat perang ya. Misalnya mereka ini supaya bahkan kan mereka itu pulang ya ketika dalam perang Uhud gini kan 300 itu pulang gitu, dari 1000 itu tinggal 700 sekian gitu. Itu kelakuan orang munafik gitu ya. Pokoknya tujuannya itu mereka ingin dapat kemuliaan, ingin dapat pemberian, ingin bergaul bebas dengan orang beriman, tahu rahasia orang beriman disebarkan gitu ya. Serta berbagai maksud dari tujuan lain dalam duniawiyah tadi, keduniawian. Nah, kemudian penipuan orang munafik sebetulnya akan menjadi senjata makan tuan tadi ya, bahwa maldorotnya itu berpulang kepada mereka sendiri. Jadi sebetulnya mereka itu menipu diri mereka sendiri karena terperdaya oleh tindakan tersebut. Jadi nafsu mereka itu sudah membutakan mereka gitu. Karena tadi ada bisikan angan-angan gitu ya, yang membawa mereka untuk menipu Allah. Padahal Allah itu zat yang bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. Bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. Bahkan pernah kan seperti yang saya ceritakan bahwa ada seorang sahabat ya, Zaid. Zaid itu mendengar bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai gembong munafik atau tokoh munafik pernah menyebutkan ya kepada orang beriman itu, la tunfiqu ala man inda Rasulillah. Kalian itu jangan memberikan nafkah, jangan memberikan infak untuk Nabi dan para sahabatnya gitu untuk orang beriman, hatta yang fadlu, biarkan we sina bubar we sina elehnya orang beriman teh. Padahal kata Allah, walillahi khazainus samawati wal ard. Kemudian mereka pun senantiasa berbicaranya yang jelek tentang orang beriman gitu ya. Mereka berkata, la irraja'na ilal madinati la yukhrijanna al-a'azzu minhal adzal. Keun we cenah pami engke euy ka Madinah cenanya la yukhrijanna al-a'azzu minhal adzal. Kita orang kuat gitu ya, pribumi, orang usir we Nabi Muhammad jeung orang-orang beriman mah gitu ya. Mereka berniat akan mengusir orang beriman dari kota Madinah. Nah, sebetulnya berbicara seperti itu ya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, Zaid kan bicara sama pamannya. Ketika oleh pamannya dilaporkan pada Rasulullah, ya Rasul, Abdullah bin Ubay bicara seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, kemudian Rasulullah melakukan tabayun, mengirim orang utusan. Kan Rasulullah tidak langsung menghukumi apa-apa ya, segala sesuatu itu tabayun dulu. Rasulullah ngirim orang untuk berbicara kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Wahai Abdullah, apakah kamu berbicara seperti ini, seperti ini? Nah, Abdullah bin Ubay kan bersumpah, demi Allah gitu. Tidak pernah berbicara seperti itu gitu. Nah, akhirnya Rasulullah kan fahkum bid-dawahir, menghukumi dengan yang dohir kan. Ya udah bersumpah atas nama Allah, dia tidak bisa tidak berbicara seperti itu, dia membenarkan gitu ucapan Abdullah. Sehingga Zaid merasa sedih gitu ya. Dia belum pernah merasakan kesedihan seperti ya tidak dipercaya oleh Rasul. Nah, setelah beberapa lama kemudian wahyu turun bahwa apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul itu betul gitu. Dalam surah Al-Munafikun diabadikan ya, bagaimana ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul geningan, la tunfiqu ala man inda Rasulillah wa lillahi khazainus samawati wal ard. Kemudian la irja'na ilal madinati la yukhrijanna al-a'azzu minhal adzal. Itu diabadikan. Bahwa betul gitu. Zaid itu benar mendengar bahwa dia itu berbicara seperti itu. Jadi Allah zat yang tidak ada yang tersembunyi gitu. Tapi orang munafik tidak menyadari. Maksudnya mereka tidak merasakan karena terus-menerus dalam kelalaian gitu. Jadi merasakan udah enak, hidup enak gitu ya. Gaul sama orang mukmin, bebas gitu. Tidak ada gangguan apa-apa gitu. Sehingga mereka semakin sini semakin lalai, semakin lalai karena oleh Allah diantepkan gitu. Biarkan saja seperti itu gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, terakhir dari Al-Misbah dari Bapak Quraisy Shihab di jam 6 terakhir ini,
Nah, ini menurut Bapak Quraisy Shihab, intinya dengan perbuatan itu mereka telah menipu orang yang beriman dan mereka tuh mengira telah menipu Allah karena mereka ragu bahwa Allah itu tahu rahasia nggak sih? Sehingga dalam surah Al-Munafikun kan kulla sayhatin alaihim. Deg-degan gitu ya. Ah, jangan-jangan dibukakan oleh Allah aib mereka gitu. Nah, jadi mereka juga memiliki ragu bahwa Allah itu tahu rahasianya. Nah, padahal memang sesungguhnya Allah itu tahu segala yang tersembunyi, segala yang nampak, sehingga pada hakikatnya mereka itu hanya menipu terhadap diri mereka sendiri. Sebab cepat atau lambat mereka akan merasakan akibat buruk dari perbuatan mereka itu. Jadi, barang siapa yang menipu orang lain dengan menganggapnya bodoh, padahal tidak demikian kenyataannya, berarti ia telah menipu diri sendiri. Demikian dari tafsir Al-Misbah, dan alhamdulillah di jam 6 pas ini kita tutup saja, kita berlindung pada Allah, dan kita mengenal ciri khas orang munafik itu ya akhlaknya rendah, percaya dengan lisan tapi dalam hati ingkar, senantiasa berbeda gitu ya, apa yang dia perbuat berbeda gitu perbuatan dengan sepak terjangnya. Pagi hari tadi ya dalam satu keadaan, petangnya keadaan lain. Sebaliknya, misalkan seperti itulah kondisi orang munafik di petang hari dalam satu sikap, di pagi harinya bersikap lain. Pokoknya terombang-ambing seperti perahu yang ditiup angin kencang dan hanya bersikap mengikuti arah angin, tidak punya prinsip, mudabdabin, mereka senantiasa ragu ke sini, ke orang kafir gini, ke orang mukmin gini. Nauzubillah, mudah-mudahan kita terlindung dari sifat-sifat kemunafikan. Kita sebagai mukmin punya prinsip ya, punya Allah yang mesti kita yakini untuk kehidupan kita semua. Mungkin hanya itu saja yang bisa disampaikan di ayat ke-9 ini. Mohon jangan pernah bosan ya kita mengulang-ulang dari pendapat para ulama, walaupun hampir sama pendapatnya, tetapi mudah-mudahan sekali lagi dengan mengulang-ulang pendapat ulama ini semakin memahami akan maksud dari kalamullah ini. Allah memahamkan kepada kita semua, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu gitu ya. Mudah-mudahan semakin bermanfaat ilmu kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan jazak kepada Bunda Dr. Fenty Inayati yang telah memberikan pencerahannya kepada kita sekalian. Semoga kita bisa memahami apa yang disampaikan tadi dan semoga kita semuanya dihindarkan dari sifat kemunafikan. Amin Allahumma amin. Ya Rabbal alamin. Bagaimana Bunda? Ditutup langsung aja atau bagaimana ini? Ya, tutup saja, Bun. Ya. Jam 6. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para penggiat kajian subuh online yang istiqomah, marilah kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa istighfar 3 kali, kemudian kafaratul majlis dan hamdalah. 1, 2, 3. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi saya pribadi sebagai pembawa acara mungkin banyak salah dan khilaf, mohon dimaafkan. Astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.